Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa menumbuhkan karakter dan kebajikan. Gitu. YPK sendiri ini kan sudah berjalan kurang lebih 19 tahun ya Mas, betul ya Mas? Betul. Hal apa yang paling indah dari pengalaman Mas Purnawan sendiri melayani masyarakat di Bali, dan apa sih hal-hal juga yang paling sulit Mas Pur jalani gitu? Oke, terima kasih Mbak Linda. Jadi sayang sangat kami rasakan sebetulnya ketika kami memberikan satu pelayanan rehabilitasi dan mereka ada hasil. Nah, itu yang membuat kita sangat bahagia karena nggak bisa dinilaikan dengan uang ya. Karena ini adalah sebuah kepuasan dari diri dan hati kita sendiri. Nah, itu yang paling sangat kami banggakan. Dan karena kita dulu tahu bahwa biasanya para penyandang disabilitas itu kan disingkirkan, ya, disisihkan. Nah, ini kami juga sangat bahagia karena setelah menjelang 20 tahun kita melakukan rehabilitasi, para orang tua itu sekarang sudah, khususnya di tempat kita ya di rehabilitasi ini, orang tuanya yang biasa mengantarkan itu mereka udah berani dan seneng ngajak anak-anaknya keluar. Jadi mereka sudah sama sekali nggak malu, dan mereka juga khususnya juga di dalam masa susah ini mereka justru juga aktif juga untuk membantu anak-anak. Nah, ini satu kebahagiaan yang nggak bisa kita nilaikan dengan uang. Apalagi teman-teman di YPK ini begitu istilahnya sepenuh hati memberikan pelayanan kepada mereka dalam kondisi apapun. Kadang-kadang kalau boleh saya ceritakan sedikit yang sangat membuat terkejut kita itu, beberapa kali fisioterapi kami juga justru lagi merehabilitasi orang stroke misalnya, tahu-tahu ditampar, plak. Karena mereka juga ya nggak tahu kenapa, memang kayaknya seperti emosinya kan nggak stabil ya orang stroke. Atau anak-anak yang kita rehabilitasi kemudian tahu-tahu nangis, marah-marah dan sebagainya. Jadi ya yang namanya ada pelayanan tentu ada hambatan dan sebagainya, tapi itu merupakan satu hal bagi kami adalah sebuah pemberian kepada masyarakat dengan tulus. Jadi apapun yang tadi dikatakan nggak enak pun ya kita akan jalani dengan hati yang tulus juga gitu. Nah, itu untuk pelayanannya. Tapi kalau boleh dibilang yang pengalaman yang kurang bagus itu, kurang baik ya, kita yang namanya bayi aja kalau mulai belajar jalan itu kan pasti akan terjatuh, tersandung kah atau bagaimana. Nah, seperti YPK juga sama. Kita waktu berdiri ya jalan pelan-pelan sampai akhirnya juga akan jatuh, hampir jatuh mulai tahun 2007 ya. Jadi di situ memang pas gelap-gelapnya YPK, tanda kutip gelap-gelapnya YPK. Sehingga kalau boleh jujur pun kami waktu itu sudah nggak ada dana sama sekali, sampai akhirnya kita harus ya mengorbankan harta, dan kita juga nggak terima gaji pun selama hampir 3 tahun, hampir 2 tahun lebih. Itu kita jalani. Karena kami percaya kalau kita melakukan sesuatu dengan tulus, baik untuk Tuhan ya, dalam tanda kutip Tuhan, karena kan umat Tuhan itu kan juga termasuk Tuhannya sendiri kan. Nah, itu pasti akan diberikan jalan. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa yang saya rasakan di dalam perjalanan YPK Bali ini, di mana kita sempat terpuruk sekali, tapi ternyata tangan Tuhan tidak pernah lepas mengangkat kita. Dan kita dibangun, diberdirikan lagi, dituntun untuk jalan lagi sampai saat ini. Dan ini tidak lepas dari orang yang namanya Mark Reinhardt, itu orang luar biasa. Nah,
itulah Mbak Lindia, jadi ternyuh lagi menceritakan itu. Jadi itu salah satu bagiannya. Terima kasih. Boleh Bapak ceritakan tuh Pak, gimana Pak mengenai Mark dengan Anika ini, sehingga terjadilah simbiose mutualistis yang luar biasa dengan YPK. Cintanya luar biasa nih. Terima kasih. Jadi Mark Weingart ini itu bertunangan dan dengan Anika Linden itu mereka ada rencana kan untuk menikah. Nah kemudian mereka janjian di Bali untuk ketemu. Nah malam itu Anika ada di Ladies Club yang kemudian kena ledakan dari bom Bali pertama. Nah begitu dengar Mark langsung terbang dari Spanyol kalau nggak salah waktu itu dia terbang langsung ke Bali dan mencari si Anika Linden ini walaupun mungkin hanya jasadnya. Dan dia waktu itu dia cerita, saya itu seperti orang gila untuk mencari Anika, nggak ketemu selama 3 hari itu dia keliling di Denpasar untuk mencari itu dan di Kuta. Sampai-sampai beliau mengadakan pengumuman untuk mencari orang hilang dengan hadiah segala macam. Jadi betul-betul bagaimana, misalkan kita rasakan bagaimana ketika kita udah mau ke jenjang pernikahan atau yang satu pasangan kita diambil oleh Tuhan, itu bagaimana perasaan kita. Dan saya sangat kagum dengan cerita Mark karena dia bilang, saya ini mengalami hal sangat negatif dalam hidup saya. Tapi kalau saya terlarut di dalam kehidupan atau perasaan negatif saya, apa yang akan terjadi? Akhirnya dia berubah, karena cintanya dia kepada Anika, dia berjanji kepada Anika, saya akan mengubah negatif ini menjadi positif. Dan saat itu, pertama yang dia lakukan memberikan scholarship, jadi beasiswa kepada anak-anak korban bom Bali pertama, juga keluarganya, kemudian berkembang sampai kepada penyandang disabilitas. Waktu itu yang dibantu pertama namanya masih Yakum Bali, tapi sekarang sudah berubah. Kemudian juga ada yang untuk kesehatan reproduksi wanita dan sebagainya. Nah akhirnya tahun 2009 itu kami dibantu oleh volunteer kami namanya Sophie dari Australia untuk ketemu dengan Mark Weingart ini melalui Yayasan Kemanusiaan Ibu Pertiwi. Nah dari situlah kita yang dulunya terpuruk dan Mark juga melihat kondisi kita, akhirnya beliau waktu itu saya masih ingat betul dia mengeluarkan dana dari dompetnya sendiri, jadi bukan melalui institusi waktu itu ya, tapi akhirnya diluruskan untuk melalui Yayasan Kemanusiaan Ibu Pertiwi yang waktu itu menjadi administratornya dia di Bali ini. Nah dari situ dia mulai membantu kita di 2009 dan akhirnya beliau bertanya kepada kami partnernya, apa yang kami paling butuhkan? Kami bilang tempat sebetulnya, karena kan tiap tahun kami kayak nomaden ya, pindah. Kalau ada duit dapat rumah untuk rehabilitasinya, kalau enggak ya udah nggak dapat. Nah ini yang membuat kami jadi khawatir. Akhirnya kita bilang kita membutuhkan satu tempat. Akhirnya dibangunlah Anika Linden Center ini sebagai bentuk cinta dia kepada Anika, dan kami diberi kesempatan untuk boleh memakai gedung ini sampai kita bisa mandiri, karena prinsip dari Anika Linden Center ini adalah sebagai sebuah inkubator dari bisnis sosial. Jadi kami dianggap sebagai suatu bisnis sosial, diinkubasi sampai bagaimana kami nanti harus bisa mandiri dan terlepas dari apapun yang selama ini mendukung kami, sehingga kami betul-betul mandiri. Jadi disinilah hebatnya dari Pak Mark, begitu cintanya dia kepada Anika, tapi dia mendapatkan musibah ini bisa dijadikan sesuatu yang sangat positif.
di dalam membantu masyarakat, khususnya para penyandang disabilitas melalui YPK. Itu cerita singkatnya dari Pak Mark. Luar biasa. Ceritanya sangat menyentuh, dari cinta jadi hal yang luar biasa positifnya. Kalau boleh tahu Pak, Mark sendiri sekarang masih hadir atau suka datang gitu ke YPK atau gimana? Ya, jadi setelah dia merubah Yayasan Annika Linden menjadi Inspirasia Foundation, dia sekarang menjadi boleh dibilang kayak semacam pembinanya dan pengurusnya. Jadi dia lebih mempercayakan semua urusan dari Inspirasia ini kepada organisasi. Jadi yayasannya dia ya istilahnya kayak bosnya gitu di belakang. Jadi kadang-kadang beliau datang, tapi sudah 2 tahun ini dia lebih mempercayakan kepada pengurus-pengurus di Inspirasianya. Dan kemarin sekitar 2 minggu yang lalu kami sempat meeting melalui Zoom juga, dan nanti September kita juga akan meeting lagi. Jadi pertemuan fisik itu sekarang sudah lebih mengarah pada pertemuan secara virtual. Gitu. Aduh, rasanya gimana ya dengar cerita tadi Pak? Saya sampai susah bicara. Sungguh mengharukan ya. Bagaimana seorang yang begitu mencintai dengan impian yang indah ya untuk sebuah masa depan, menikah dengan orang yang dia cintai, tiba-tiba yang dicintainya begitu saja pergi gitu. Dan saya lihat waktu bom Bali itu kan 2002 ya Pak ya. 2002, kemudian Mark ini baru bertemu Bapak 2009 begitu. Kemudian Annika Linden Center baru dibuat 2011. Betul ya Pak ya? 2012. Berarti kan ada jedah yang begitu panjang. Dan itu kayak cinta sejati begitu dalam konteks waktu yang sebegitu lama, tapi seorang Mark mampu mengubah cinta itu menjadi sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Aduh, buat aku ini. Benar Pak, ini mengharukan sekali. Jadi kayak mukjizat itu memang hadir menurut saya di sini. Ada cinta yang besar dan juga Bapak punya cinta yang besar kepada komunitas. Maka dihadirkan oleh kuasa ilahi ini menjadi sesuatu yang insya Allah terus menerus ya Pak ya buat masyarakat di Bali sana. Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan.